Ketentuannya begitu, ketentuannya lepas demi hukum. Di tanggal 2 Juni akan bebas demi hukum, mungkin beliau lupa bahwa ini masih PN1. Saya segera dalam 1-2 hari ini segera memasukkan gugatan Wan Prestasi. Dua bulan sudah waktu berlalu, namun selebritis Nikita Mirzani masih harus menjalani masa tahanan di tengah kepastian nasib yang semakin tidak menentu. Seperti diketahui, Nikita kini ditahan bersama sang asisten, yakni Mail Syaputra, atas dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Dan yang saat ini menjadi perhatian, berkas P21 tanda rampungnya masa penyidikan perkara Nikita nampak tak kunjung datang. Padahal masa tahanannya sudah berulang kali diperpanjang. Sontak saja, masyarakat hingga tim kuasa hukum Nikita pun dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar. Lantas, seperti apakah penjelasan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI? 17 Maret itu kan di ke-19, artinya ada beberapa item, 1 sampai 10 atau puluhan petunjuk yang harus dipenuhi oleh penyidik. Nah, di antara beberapa petunjuk itu sudah dipenuhi apa belum? Nah, itu yang lagi teman-teman untuk dipelajari. Masih dipelajari berarti? Masih dipelajari, karena baru berkasnya tanggal 5 Mei masuk ke kita, proses administrasi ke JPU-nya bisa waktu 14 hari nanti akan disikap terkait dengan itu. Soal 14 hari ya, 2 minggu lagi, dan itu kemudian belum P21 dan atau belum P21, kami hanya bisa berpendapat begini. Sebenarnya kembali kepada peristiwa pada saat kami melakukan pendampingan terhadap klien kami sekitar kurang lebih 3 minggu yang lalu ya, pada saat penyidik kembali meminta keterangan kepada klien kami dan 3 saksi yang lain, ada belasan pertanyaan yang disampaikan, yang dipertanyakan oleh penyidik kepada klien kami melihat dan menduga bahwa pertanyaan itu mengarah kepada bagaimana kemudian penyidik mengkaitkan terhadap 4 peristiwa yang kami sampaikan sebelumnya, yaitu tanggal 27 Oktober, 13 November, 14 November, dan 27 November. Ya silakan, itu hak. Jadi kalau hak dan wewenang kekuasaan yang melekat ya silakan. Tapi yang jadi persoalan ini kenapa ditahan-tahan terus gitu loh. Kalau memang yakin dengan Anda bukti, ya udah limpahkan aja. Kenapa masih bingung cari bukti? Masih bingung cari bukti kan jadi timbul pertanyaan gitu loh. Ada apa Anda masih bingung cari bukti? Kemarin cari bukti, hari ini cari bukti, kan repot kita. Tak dapat dipungkiri memang kelanjutan dari perkara hukum yang menjerat Nikita bersama asistennya telah dinanti-nantikan sejak lama. Bagaimana tidak, hingga sampai saat ini berkas P21 tak kunjung datang menyapa. Padahal masa penahanan Nikita sudah diperpanjang berkali-kali. Dan kini perhatian masyarakat luas pun tertuju pada satu waktu khusus, yakni tanggal 2 Juni 2025. Tanggal di mana masa penahanan Nikita akan habis. Lantas, mungkinkah bila P21 belum juga hadir hingga tanggal 2 Juni, Nikita Mirzani akan dibebaskan demi hukum? Kalau kemungkinan diperpanjang lagi masa tahanannya itu nggak ada langsung bisa. Nggak bisa. Kalau tidak salah ini informasi dari
maksimal ya artinya ya. Ketentuannya begitu, ketentuannya lepas demi hukum, ketentuannya. Tapi kan masih ada waktu, ya kasih waktu juga ke teman-teman penuntut umum dan juga penyidik untuk mempelajari dan melakukan koordinasi yang intensif untuk menuntaskan laporan terkait dengan para tersangka. Kita optimis lah kalau itu bakal tuntas. Saya sih tidak mau ya membantah pendapat dari jaksa untuk saat ini ya, karena yang pasti saya tetap berpendapat berdasarkan hukum acara. Nah artinya mungkin saja kalau kemudian tadi ada dari pihak Kejaksaan Tinggi mengatakan bahwa di tanggal 2 Juni akan bebas demi hukum, mungkin beliau lupa bahwa ini masih PN1, seperti itu. Jadi kita nggak akan menanggapi karena hukumnya seperti itu. Itu diatur di pasal 29 KUHP. Karena ini ancamannya di atas 9 tahun, memang diberi kewenangan menurut KUHP untuk diperpanjang. Jadi awal penahanan itu adalah 20 hari, bisa diperpanjang 40 hari. Ada satu klausul di pasal 29, seingat saya, kalau saya salah mohon maaf, bahwa di situ ditentukan dalam hal terkait dugaan tindak pidana dengan ancamannya 9 tahun ke atas, maka bisa apabila dibutuhkan dalam proses penyidikan, maka bisa diperpanjang 30 hari dan bisa diperpanjang kembali selama 30 hari. Apabila tenggang waktu sudah sampai batasan 20, 40, 30, belum juga ada penyelesaian proses penyidikan atau belum P21, maka harus lepas demi hukum, seperti itu. Begini, saya dari awal sudah sampaikan, kalau penyidik menetapkan NM dan IM menjadi tersangka, artinya di situ penyidik sudah mengantongi minimal 2 alat bukti. Nah artinya kalau sudah mengantongi minimal 2 alat bukti, kan nggak mungkin lagi bebas. Sekarang kenapa diperpanjang? Karena masih dibutuhkan pengkaitan dengan peristiwa-peristiwa hukum lagi, peristiwa hukum yang lain lagi, dengan persangkaan pasal 2 lex spesialis yaitu 27B ayat 2, kemudian Undang-Undang TPPU, dan 1 lex general yaitu 368 KUH pidana. Jadi kalau misalnya apakah tersangka NM itu dan IM bisa bebas? Ya tidak. Ya menurut kami tidak, karena penyidik pada saat melakukan penetapan tersangka melalui gelar perkara di Polda Metro Jaya, saya yakin dan percaya mereka sudah mengantongi minimal 2 alat bukti sebagaimana pasal 184 KUHP. Di lain sisi, Nikita Mirzani nampaknya tidak lantas berpangku tangan dan menantikan kepastian hukum tanpa perlawanan apa-apa. Pasalnya, ketika dihubungi, Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita menjelaskan bila sebentar lagi mereka akan melayangkan gugatan wan prestasi terhadap beberapa pihak. Bukan tanpa alasan, langkah ini dilakukan pihak Nikita dengan dugaan adanya polemik perdata yang kemudian dipaksakan menjadi tindak pidana. Lantas, siapa sajakah pihak-pihak yang akan digugat oleh Nikita Mirzani? Saya sampaikan, jadi saya tidak mau terlalu banyak menanggapi apa yang disampaikan oleh Humas, kalau nggak salah Humas ya, atau bidang apa itu di Kejaksaan Tinggi. Yang jelas saya sampaikan, saya mendapatkan peramanah dari Nikita Mirzani, dan dia juga meminta saya segera dalam 1-2 hari ini segera memasukkan gugatan wan prestasi. Gugatan wan prestasi itu segera saya daftarkan, dengan yang menjadi tergugat itu adalah RG. Ya, yang menjadi tergugat adalah RG, yang kedua adalah AM, yang ketiga, mohon maaf, ini bukan tergugat tapi turut tergugat satu, ya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia,
turut tergugat 2 adalah Jaksa Agung Republik Indonesia, dan ada 1 perusahaan juga menjadi turut tergugat 3. Dari gugatan Wan Prastasi ini nanti saya akan menguji persoalan ini bahwa disinilah sebetulnya ini adalah persoalan keperdataan yang dipaksa menjadi perkara pidana, seperti itu. Jadi patut diduga ini adalah sebuah perkara perdata yang dipaksa. Saya ulangi, patut diduga sebuah perkara keperdataan yang patut diduga dipaksa menjadi perkara pidana, seperti itu. Tegas, pihak Nikita Mirzani melakukan perlawanan secara hukum. Tidak main-main, Nikita bahkan menyertakan kepala dari 2 institusi besar sebagai salah satu turut tergugat. Ya, nama Kapolri serta Jaksa Agung Republik Indonesia ikut disertakan sebagai pihak turut tergugat dalam gugatan ibu 3 anak itu. Pasalnya, pihak Nikita sungguh yakin bila kasus pemerasan yang selama ini terus digaungkan para seteru diduga merupakan kesepakatan bersama. Pada prinsipnya kami tidak mau berandai-andai ya, tapi kalau misalnya berandai-andai itu kita aminkan, sudah pasti kami akan melindungi klien kami akan hadapi laporan atau serangan balik itu. Tidak mungkin kami akan berdiam diri sebagai kuasa hukum. Anda baru tahu kan kalau itu adalah ada perjanjian yang Anda sendiri baru tahu saat ini bahwa itu adalah kesepakatan. Dan kalau kesepakatan itu dipersoalkan, itu adalah namanya wan prestasi. Kalau wan prestasi itu adalah persoalan keperdataan, bukan pidana ya. Ya memang tidak ada pemerasan. Bagaimana orang pemerasan orang dalam keadaan bebas merdeka? Dia yang pertama kali menelpon dan dia sendiri yang membuat kesepakatan, dia yang menentukan juga sistem pembayarannya. Terus dia juga minta kalau dalam waktu setahun diberitahukan kembali, dan itulah yang saat ini saya akan uji. Jadi saya diminta sama Nikita segera untuk ajukan, Bang, daftarkan saja Bang gugatan wan prestasinya. Yang jelas sekarang kita akan uji apakah di sini ada dugaan tindak pidana ataukah justru ini adalah persoalan keperdataan terkait dengan pelaksanaan dan atau tidak melaksanakan sebuah perjanjian. Nah, di dalam hukum melaksanakan perjanjian namanya prestasi, yang tidak melaksanakan perjanjian namanya wan prestasi. Nah, saya mengajukan gugatan namanya gugatan wan prestasi. Kenapa saya katakan terjadi wan prestasi? Karena yang disepakati itu adalah terkait dengan proses mereview yang baik-baik dalam tenggang waktu 1 tahun, namun dalam proses belum berjalan, belum selesai, tiba-tiba dipersoalkan dan dianggap sebagai bukan sebuah perjanjian, padahal ini adalah perjanjian. Di lain sisi, pihak Nikita Mirzani sendiri sudah pula menempuh upaya lain, di mana melalui sang kuasa hukum, Nikita melaporkan suatu akun media sosial yang diduga menyebarluaskan rekaman suara antara dirinya dan atau Mbah Mufid. Sebuah rekaman yang diduga-duga disertakan oleh pihak Reza dalam membuat laporan terhadap Nikita. Langkah itu sengaja ditempuh pihak Nikita guna menguji apakah barang bukti yang digunakan pihak pelapor merupakan barang bukti sah atau tidak. Lantas, seperti apakah tanggapan Julianus Paulus Sembiring selaku kuasa hukum Reza Gladys? Nah, yang perlu kami sampaikan adalah begini. Dengan persangkaan pasal 31 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, ada di pasal 5 disebutkan bahwa informasi dan dokumentasi elektronik itu adalah merupakan alat bukti yang sah. Itu pertama. Nah, yang kedua, ada juga beberapa jurisprudensi yang kami perlu sampaikan di sini, dan salah satunya adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 tahun 2016 tentang bahwa yang dinamakan penyadapan intersepsi sebagaimana pasal 31 Undang-Undang ITE tersebut adalah tahapannya membelokkan, mengedit, merekam, kemudian mengubah. Nah, artinya ada tahapan di situ. Merekam tanpa izin.
sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 dan 32 Undang-Undang ITE atas objek yang dijadikan dasar untuk membuat laporan. Itu. Sehingga dengan demikian, karena itu juga diproses hukum, maka objek yang dijadikan bukti itu menjadi objek yang dipertanyakan sahnya, jadi menjadi patut diduga tidak sah. Kalau itu tidak sah, berarti proses hukum ini pun menjadi tidak sah semua. Perlu kami sampaikan juga bahwa di dalam proses laporan Dr. Reza Gladys itu telah melewati proses penyelidikan dan penyidikan serta gelar perkara sebagaimana ketentuan Perkap nomor 6 tahun 2019 yang sesuai juga dengan SOP manajemen penyidikan dan pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan nomor 1 tahun 2002 Peraturan Kepala Badan Bareskrim tentang SOP penyidikan dan penyidikan. Nah, terkait barang bukti tersebut, jika memang itu dianggap sebuah yang tidak sah atau semacamnya, itu nanti ranahnya disajikan di pengadilan. Mau kami sampaikan adalah bahwa rekaman yang disajikan oleh klien kami di dalam proses laporan penyidikan dan sampai dengan penetapan tersangka dengan inisial NM dan EM itu adalah sebuah rekaman tentang pembuktian bahwa adanya dugaan tindak pidana. Nah, jadi dari beberapa faktor ini nanti dalam proses pengadilan biarlah hakim akan menguji apakah rekaman yang kami sajikan itu adalah merupakan alat bukti yang sah atau tidak. Itu dulu. Nah, tetapi kita bicara terburuk. Seandainya majelis hakim menganggap itu bukan adalah alat bukti yang sah, kita kan mempunyai alat bukti yang lain seperti saksi ahli, petunjuk, surat, kan kita sudah sajikan seperti itu. Nah, jadi kita tidak ragu kalau misalkan salah satu barang bukti itu tidak menjadi alat bukti karena kita sudah menyajikan banyak alat bukti yang lain seperti itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.